فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah selesai pada pertemuan sebelumnya pembahasan hadis al-matruk. Dan dia adalah hadis yang pada sanadnya ada seorang yang matruk. Dan perawi yang matruk adalah yang sangat lemah, dhaif, atau muttaham, atau dhaifun jiddan, atau fahsyul ghalat, dan semisal dari jarh semisal ini, maka dihukum dengan perawi yang matruk. Apabila dimeriwayatkan tanpa ada yang menguatkan dan ada yang mengikuti dari periwayatan itu, maka dinamakan hadis matruk. Dinamakan hadis ini adalah hadis yang matruk, yang ditinggalkan dan tidak diamalkan, muttarah. Walaupun ada yang mengikuti, tapi dari ahli martabatih, yaitu yang satu tingkatan dengannya, sama-sama matruk, sama-sama kadzdzab, sama-sama pendusta atau maudhu', pelaku hadis palsu, maka tidak bermanfaat. Wujuduhu ka'adami, keberadaan tabi tersebut sama seperti kayak tidak ada. Qala al-haditsul maudhu'. Sekarang kita masuk pada jenis hadis yang terakhir yang disebut oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah. Qala al-haditsul maudhu', hadis palsu. Dan asal dari al-maudhu' yang diwadha'ah, yang diletakkan, diada-adakan, direkayasa. Qala al-Baiquni rahimahullah, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalika al-maudhu'. Dan hadis yang didatangkan dengan kedustaan, mukhtalaq yang direkayasa, masnu' yang dibuat-buat atas nama Nabi, maka itu adalah hadis maudhu'. Fadzalika al-maudhu'. Jadi ini adalah hadis maudhu', yaitu perawi yang pendusta dengan sengaja mengadakan dalil hadis dan mengatakan itu adalah hadis dan menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda dengannya sama sekali. Tidak mengucapkannya sama sekali. Maka ini namanya hadis al-maudhu'. Qala Syekhuna Yahya, al-kadhibu huwa al-mukhtalaqu alladhi ikhtalaqahu ikhtilaqan istana'ahu kadzdzabun min al-kadzdzabin istina'an 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-maudhu' yuqalu lahu maudhu'un. Nah, jadi hadis dusta yang direkayasa, yang dia buat-buat, yang diada-adakan oleh pendusta dari para pendusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya hadis maudhu', hadis palsu. Yuqalu lahu maudhu'un wa ashaddu min al-maudhu' aidan la aslalah. Dan lebih parah lagi dari hadis maudhu' juga adalah hadis yang la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali. Wa hakadha qad alafa al-ulama'u fi mawdu'at kabn al-Jauzi. Demikian para ulama telah menulis karya tulis yang merangkum dan mengumpulkan padanya hadis-hadis palsu. Tujuannya untuk dikenal dan diketahui bahwasanya itu hadis yang disebutkan ini adalah hadis palsu. Tidak halal untuk mengamalkannya dan meriwayatkan dengannya kecuali lil bayan, untuk dengan tujuan menjelaskan bahwasanya hadis itu adalah hadis palsu. Di antaranya adalah Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menulis kitab yang namanya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Wantu kida alaihi min haits annahu adkhala fi kitabihi ma laysa bimawdu'in. Tapi ada beberapa dalam yang beliau muat di kitab tersebut dikritik. Kenapa? Karena ternyata hadis yang dia muat itu tidak semuanya mawdu'at. Ada beberapa sedikit yang ternyata dia bukan hadis yang palsu,
misal hadis al-kasiyatil ariyat, tentang hadis al-kasiyatil ariyat fi sahih Muslim, yang dimuat di Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang penghuni neraka, diantaranya adalah wanita yang kasiyat ariyat, yaitu berbaju tapi telanjang, berpakaian tapi telanjang. Nah, beliau masukkan dalam Kitabul Mawdu'at, ternyata dia di Sahih Muslim, maka dia bukan termasuk dari hadis yang mawdu', bahkan dia adalah hadis yang sahih. Ya, dikritik beberapa yang beliau waham, keliru dalam memasukkannya. Walihada qala As-Suyuti rahimahullah wa fi kitab Ibn al-Jauzi ma laysa min al-mawdu'i. Nah, karena itulah Imam As-Suyuti rahimahullah dan dalam kitab Ibn al-Jauzi yaitu Al-Mawdu'at ada di sana hadis yang bukan mawdu', bukan hadis palsu. Hatta wahima min as-sahih wa dhaif wal hasan dammanathu kitabil qaul al-hasan wa min gharib ma tarahu fa'lam fihi haditsun min sahih Muslim. Nah, dan sampai beliau keliru, yaitu Imam Ibn Jauzi keliru dalam memasukkan dalamnya hadis sahih dan dhaif dan hasan yang terkumpul dalam kitabku Al-Qaulul Hasan. Dan yang paling aneh lagi, apa yang kamu dapati yang bahwasanya di sana ada hadis yang di Sahih Muslim, ariyat kasiat yang telah kita sebutkan tadi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzha fal qismul awwal wa huwa at-ta'nu bi kadhibir rawi fil hadits an-nabawi huwa al-mawdu'. Nah, berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Nuzha, jenis yang pertama yang tidak dari hadis yang tidak terima adalah ta'n bi kadhibir rawi. Jarh, celaan kepada perawi yang berdusta. Celaan bahwasanya perawinya itu dusta. Dalam hadis Nabawi, maka dia itu adalah hadis yang maudhu'. Ketika dia berdusta mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sering ada beberapa akan disebutkan sini kenapa dia sampai berani dan terjatuh dalam perbuatan tersebut. Akan datang antara karena memang dia zindik, munafik yang ingin merusak agama Islam. Dan ada sahibul hawa. Pengikut hawa nafsu, dia ingin memasukkan hawa nafsunya ke dalam agama Islam. Nah, akan datang penjelasannya insyaallah. Wal hukmu alaihi bil wad'i innama huwa bi tariqil ghalib la bil qat'i. Dan dihukumi dengan pemalsuan itu dari sisi al-ghalib, secara global, bukan secara pasti. Qad yasduqul kadhub. Karena terkadang bisa jadi si pendusta itu berkata jujur, terkadang, ya jarang. Lakin di ahli ilmi bil hadits malakatun qawiyatun yumayyizuna biha dzalik. Akan tetapi ahli hadis, para ulama yang bergelut dalam bidang hadis memiliki kemampuan untuk membedakan antara hadis palsu dan hadis sahih. Wa innama yaqumu bidzalika minhum man yakunu ittila'uhu taman. Nah, dan yang melakukan hal itu di antara mereka ada yang memiliki ittila' tam, yaitu yang membaca seluruh hadis-hadis Nabi SAW secara menyeluruh. Wa dhihnuhu thaqiban, dan dia termasuk orang yang sangat cerdas. Wa fahmuhu qawiyyan, dan memiliki pemahaman yang kuat. Wa ma'rifatuhu bil qara'inid dala 'ala dzalika mutamakkinah, dan memiliki ma'rifah, pengenalan terhadap qarina-qarina, faktor-faktor penyerta yang menunjukkan hal itu. Wa qad yu'rafu al-wad'u bi iqrari wadih. Dan terkadang diketahui bahwa hadis ini adalah hadis palsu dengan pengakuan perawi itu sendiri. Nah, telah datang beberapa perawi ketika dia ketahuan dia suka memalsukan hadis, dipanggil oleh salah seorang raja pada zamannya dan akan dihukum. Maka dia pun mengatakan, kalaupun saya dihukum, saya telah memasukkan sekian ribu hadis di dalam agama syariat Islam. Maka raja itu mengatakan, walaupun kamu melakukan hal itu, maka di sana ada jahbith, yaitu ahlul hadis, para pakar yang akan memilah mana hadis sahih dan hadis dhaif. Wa qala Ibnu Daqiq al-'Id, walakin la yuqta' bidzalika al-ihtimal an yakuna al-kadhib
yakuna kadhibun fi dzalikal iqrar atau kadhiba fi dzalikal iqrar. Berkata Ibnu Daqiqil Iqd, akan tetapi tidak dipastikan dengan hal itu. Karena bisa jadi dia juga dusta dalam pengakuannya. Nah. Cukup panjang di sini pembahasannya, sementara waktu telah dekat. Insyaallah kita cukupkan dengan ini dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.